Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Fitriani, guru SD Negeri 1 Banyuasin dan Pulau Rimau. Dalam hal ini ingin mewawancarai Ibu Isma FPD sebagai Kepala Sekolah Penggerak SMP Kabupaten Banyuasin Angkatan 1 tahun 2020. Di sini saya akan mewawancara mengenai identifikasi masalah dari eksplorasi penyebab masalah. Itu yang saya angkat dari identifikasi masalah kurangnya kemampuan peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Pulau Rimau dalam menyelesaikan soal berbasis HOT pada mapel IPA. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas PPG 2002 tentang eksplorasi identifikasi masalah. Ibu Ismawati sebagai pakar, Ibu Ismawati SPD ini adalah Kepala Sekolah Penggerak SMP Angkatan 1 Kabupaten Banyuasin tahun 2020, Ketua MGMP SMP Bahasa Inggris Kabupaten Banyuasin, Ketua Komunitas Pusat Sumber Belajar Kabupaten Banyuasin, pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Rujukan SMP Kabupaten Banyuasin, juga sebagai Kepala Sekolah Model SMP binaan LPMP Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai Ketua Bayangkara. Dalam pertanyaan pertama, identifikasi masalah yang pertama yaitu motivasi, minat dan hasil peserta didik yang masih rendah. Pertama, menurut Ibu, apa yang sering menjadi penyebab motivasi dan minat hasil peserta didik masih rendah? Terima kasih Bu Neni Fitriani, guru SD 1 Pulau Rimau. Ya. Baiklah, saya akan mencoba untuk sharing. Dan hari ini sharing ya tentang masalah yang diangkat oleh Bu Neni ini, kurangnya kemampuan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan soal berbasis HOT mata pelajaran IPA di kelas 5. Ya, pertanyaannya bagus sekali Bu Neni ya. Di sini bagaimana menurut saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang sedang menjabat kepala sekolah penggerak di Kabupaten Banyuasin angkatan pertama, sebenarnya yang pertama harus kita bahas di sini adalah bagaimana guru di dalam kelas itu meningkatkan kompetensi dirinya dulu pertama-tama. Setelah mereka menguasai materi dengan sangat memuaskan atau memang memahami, insya Allah nanti soal-soal HOT ini akan mudah diselesaikan oleh siswa. Karena sebagai seorang guru memang untuk melakukan pengajaran itu harus melakukan beberapa strategi. Di antaranya tadi guru itu harus meninggalkan pembelajaran paradigma lama. Yaitu sekarang kita lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya itu pembelajaran itu berdasarkan paradigma baru yang sekarang ini lagi digalakkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dari pusat, yaitu bagaimana cara seorang guru di dalam mengelola pembelajaran, di antaranya harus melakukan atau membuat media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang menarik yang akan memacu, yang akan meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar di dalam kelas. Jadi sebagai seorang guru, selain mengetahui minat dan bakat siswa, memang harus memenuhi kriteria-kriteria untuk meningkatkan kompetensi siswa tadi. Selain itu juga harus melakukan atau memenuhi sarana prasarana yang memuaskan, memungkinkan. Misalnya perlengkapan buku harus dipenuhi, buku teksnya juga harus lengkap, media pembelajaran harus bagus, menarik. Jadi nanti siswa mau tidak mau dia akan tertarik dan terpacu untuk belajar. Dan sehingga nanti kalau sudah semuanya bagus, insya Allah kompetensi siswa sendiri akan meningkat dan mereka juga akan memahami dan mudah untuk menjawab soal-soal HOT yang kita berikan. Kan? Selain itu juga memang peserta didik itu karena mereka tadi kurang memahami, jadi untuk belajar itu
memang merupakan suatu beban bagi mereka. Sedangkan sekarang siswa itu adalah pusat belajar, pusat pembelajaran. Kita banyak berpusat sekarang kepada siswa. Jadi sumber belajar itu bukan lagi Bapak Ibu guru seperti dulu ataupun buku, tetapi sekarang itu pusat belajar itu adalah siswa itu sendiri, dan mereka juga mempunyai bakat dan minat yang unik. Itu saja mungkin Bu Neni, nanti yang lainnya bisa ditambahkan. Kedua, soalnya bagaimana pendapat Ibu tentang kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal ini? Ya, sebenarnya kesulitan-kesulitan tadi masih berhubungan dengan yang pertanyaan pertama. Kenapa siswa sulit mengerjakan soal-soal hot itu? Karena siswa itu sendiri kurang memahami dengan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi karena memang siswa tidak memahami dengan baik materi-materi yang diberikan atau soal-soal itu, otomatis mereka akan kesulitan menjawab soal-soal hot tadi. Selain itu memang siswa ini belum terbiasa, tidak biasa dan tidak dilatih secara terus-menerus untuk melakukan atau menjawab soal-soal yang bentuknya hot, gitu kan. Nah, kalau nanti juga itu harus dibiasakan dengan banyak bimbingan juga oleh Bapak Ibu guru, mungkin juga dengan fasilitas di sekolah, mungkin buku-bukunya juga harus dilengkapi, buku-buku soal harus dilengkapi. Nah, mungkin itu nanti bisa diterapkan di siswa, nanti lama-kelamaan siswa akan bisa menjawab soal-soal HOTS yang kita berikan. Pertanyaan yang nomor 3 Ibu tentang model pembelajaran kontekstual atau model pembelajaran yang cocok untuk menyelesaikan soal-soal hot seperti mana? Ini juga sangat bagus, pertanyaannya bagus. Di sini adalah pembelajaran kontekstual ya. Pembelajaran kontekstual ini kita tahu bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah sebenarnya pembelajaran yang paling dekat, paling mudah digunakan untuk siswa di kelas, karena kontekstual ini yaitu di sini fungsi itu mencari bakat siswa, menemukan masalah itu sendiri, membahasnya sendiri oleh siswa dan guru, kan? Biasanya pembelajaran seperti ini akan lebih menarik untuk siswa karena mereka sudah biasa dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi setiap permasalahan ataupun materi itu memang harus kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah kita. Jadi memang di sini memang kita berfokusnya kepada siswa. Jadi siswa itu sendiri yang bisa berdiskusi. Siswa itu nanti akan menjelaskan, juga akan memecahkan suatu masalah bersama-sama di kelompoknya. Nah, jadi nanti lama-lama mereka akan terbiasa dan pembelajaran seperti ini akan menyenangkan bagi siswa. Kalau memang sudah menyenangkan bagi siswa, insya Allah siswa-siswa itu akan lebih mudah dalam melakukan soal-soal HOTS yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Anak SD ini Bu Neni ya? Iya. Untuk anak SD ini juga sudah sangat bagus ini. Sudah terlalu agak tinggi lah kayak gitu kan. Sudah bagus sekali Bu ya. Tapi tinggal bagaimana cara melatih dan membiasakan itu saja. Iya. Kritis, inovatif, kreatif ya. Nanti lama-lama akan terbiasa dan anak-anak akan lebih senang belajar dengan soal-soal HOTS yang diberikan oleh gurunya. Tapi lebih banyak latihan ya Bu? Banyak latihan gitu kan, banyak pembiasaan Bu Neni. Jadi siswa itu dilatih, terus dibiasakan, nanti lama-lama jadi biasa, jadi pembiasaan lah. Bagaimana kalau yang kesulitan tentang soal HOTS itu Ibu mengatasinya? Selain banyak berlatih dan pembelajaran tentang kontekstual. Iya, soal-soal HOTS tadi Bu, berarti kan itu di sini sudah di kategori C berapa kita kalau HOTS? Kan C4, C5 ya Bu Neni ya? Iya. Jadi memang untuk anak SD ini tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Anak SMP, SMA saja kalau tidak terbiasa dengan soal-soal HOTS ini sulit. Jadi memang tadi kembali kita ke pembiasaan atau latihan
banyak-banyak kita memberikan siswa itu dengan tugas-tugas atau latihan tadi yang berhubungan dengan soal-soal HOTS. Dan juga kita harus kembali memfasilitasi siswa tadi mungkin dengan media-media yang kita siapkan yang menarik, ataupun buku-buku paket, ataupun buku-buku soal yang akan kita berikan kepada siswa. Kira-kira Ibu model pembelajaran seperti apa yang dijadikan alternatif sebagai penyelesaian soal HOTS yang kata itu paradigma baru dalam kalau sekarang ini adalah pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru ini, jadi di sini kita memang berfokusnya kepada pembelajaran paradigma baru di sini. Salah satunya pembelajaran yang menyenangkan, bagi siswa. Belajar untuk siswa itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Nah, di sini juga kita sebagai guru harus mengetahui dulu bakat minat siswa itu kemana. Jadi misalnya nanti sudah tahu tipe belajar, memang kita sekarang ini lagi hotsnya untuk mengetahui 3 tipe belajar dulu. Tipe belajar siswa itu ada 3, 1 visual, ada audio, ada kinestetik. Kalau kita sendiri sudah memahami di mana tipe belajar siswa, seorang guru akan lebih mudah memberikan pelajaran-pelajaran karena memang sudah tahu di mana kebutuhan siswa itu, kita sudah paham. Dan kalau sudah memahami keinginan dan kebutuhan siswa, soal se-HOTS apapun akan mudah bagi siswa-siswa tadi. Dan metode pembelajarannya tadi berpusat kepada siswa. Mungkin kita banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan, berdiskusi, atau belajar tutorial belajar sama tutor sebaya. Nah, jadi nanti mode pembelajaran itu bisa kita kembangkan sendiri. Mode pembelajaran itu bisa kita ciptakan sendiri sekarang. Tidak harus pembelajaran yang begini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan di sekolah kita masing-masing. Karena setiap sekolah itu berbeda lingkungannya dan kebutuhan siswa. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada masalah lagi. Masalah satu lagi, Ibu identifikasi masalah yang saya ambil. Ini tentang motivasi, minat dan hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab motivasi, minat dan hasil peserta didik itu masih rendah? Ya, bagus juga pertanyaannya, Bu Neni. Motivasi itu sebenarnya bisa kita kelompokkan 2. Motivasi itu ada dari dalam diri sendiri siswa itu, juga ada motivasi dari luar. Jadi motivasi dari internal dan motivasi dari eksternal. Motivasi internal itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau anak itu sudah termotivasi, misalnya saya nanti akan menjadi ini atau ingin bercita-cita jadi ini, otomatis motivasinya dari dalam itu sangat besar dan sangat berpengaruh untuk dia mencapai mengejar cita-citanya yang diinginkan. Dan motivasi yang kedua itu dari lingkungan, dari orang tua, dari keluarga, mungkin dari teman-teman yang lain. Nah, itu motivasi dari luar ini juga sangat mempengaruhi juga. Tetapi yang sangat penting itu adalah motivasi siswa itu sendiri. Mereka itu harus paham, harus mengerti mereka itu belajar untuk apa, gitu kan? Mereka belajar itu tujuannya apa? Terus dengan belajar mau jadi apa? Setelah anak-anak itu jelas mengerti apa yang ingin dicapainya, motivasi itu akan keluar sendiri dan menjadi suatu power untuk anak itu mencapai cita-citanya. Bagaimana dengan minat dan hasil? Kalau sudah anak itu punya motivasi dan minat yang tinggi, otomatis hasil belajarnya akan bagus, kan? Tapi kalau anak itu sendiri kita tahu tidak punya motivasi, tidak ada keinginan, walaupun bagaimanapun ya kita agak berat juga untuk mensupportnya, karena motivasi dari dalam diri itu sangat menentukan, gitu kan, untuk mengetahui hasil belajar. Ya Ibu, untuk pertanyaan yang kedua ini tentang metode ceramah. Ya, sehingga pelajaran akan terkesan monoton. Apa itu? Sebenarnya sebagai seorang guru tuh kita tidak lagi menggunakan metode ceramah. Karena metode ceramah itu adalah paradigma lama dan sangat membuat siswa bosan.
metode ini sudah tidak cocok lagi Bu Neni. Tidak cocok lagi untuk di zaman abad 21. Apalagi sekarang sudah lagi digalak-galakan, yaitu kurikulum adalah Merdeka Belajar. Jadi kalau seorang guru masih menggunakan ceramah, ya tidak sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Seharusnya sebagai seorang guru itu harus kreatif, inovatif dalam membuat atau menggunakan metode-metode pembelajaran. Bisa dia membuat sendiri, bisa mengembangkan, bisa juga mengadopsi dari media-media atau metode-metode pembelajaran yang ada. Tetapi kembali lagi cocok tidaknya ke sekolah yang kita jalani atau lingkungan atau background sekolah kita masing-masing. Jadi kita bisa mengadopsi, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi untuk apa tadi metode pembelajaran banyak yang lebih bagus, tapi jangan lagi ceramah. Karena kalau ceramah lama-lama kita ditinggalkan siswa. Karena anak-anak itu senang sekarang yang menarik. Pakai apa? Pakai menggunakan misalnya nonton TV, nonton film, menyanyi dengan sama-sama. Itu akan lebih menyenangkan bagi anak-anak SD. Menarik bagi siswa ya. Iya, menarik sekali. Akan maksimal dan pastinya berkualitas. Iya, akan berkualitas sesuai yang apa yang kita cita-citakan bersama. Pertanyaan yang selanjutnya itu ini tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi minat belajar dan fasilitas didik. Bagaimana Ibu pendapatnya? Iya, betul. Sebagai orang tua, ini itu sangat berperan. Orang tua itu adalah pendidikan pertama dan utama itu ada dari rumah, dari keluarga. Jadi peran orang tua di sini sangat besar untuk memotivasi dalam membantu atau membimbing anak-anaknya dalam belajar. Karena kesuksesan seorang anak itu tidak lepas dari peran orang tua, ya kan? Ya, jadi memang di sekolah itu kita tuh hanya bekerja sama atau meneruskan yang berapa jam saja kita di sekolah, tetapi yang paling lama itu anak itu lebih lama dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Karakter-karakter yang terbentuk itu pastinya adalah di rumahnya, di keluarganya, oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah sangat peduli, sudah sangat care dengan pendidikan anaknya, sudah sangat memotivasi, insya Allah anak ini tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Gitu. Berarti peran orang tua itu sangat berpengaruh ya Bu? Sangat berpengaruh dan sangat penting. Yang terakhir ini Ibu, pertanyaannya, menurut Ibu adakah solusi untuk meningkatkan motivasi, minat dan hasil belajar peserta didik yang masih rendah? Iya, banyak sekali solusi-solusi yang kita bisa lakukan. Pertama tadi solusinya tadi ada kita harus bekerja sama benar. Sebagai seorang guru kita memang harus bekerja sama dengan orang tua siswa atau wali murid dalam mengatasi mengatasi masalah motivasi ya. Minat dan bakatnya. Sebenarnya orang tua itu dulu yang harus tahu bakat anaknya itu di mana. Nah, kalau orang tuanya sendiri sudah mengerti bakat dan minat anaknya dalam belajar, kita sebagai guru akan lebih mudah untuk tinggal meneruskan. Bagaimana ini kita sudah tidak perlu menggali lagi kan, karena sudah tahu orang tuanya sudah menjelaskan bahwa bakat minat anaknya ada di sini. Nah, sekarang ini memang lagi digalakkan juga kita harus mengetahui bakat minat siswa dengan memberikan angket-angket kepada siswa kan ya. Untuk apa? Itu untuk mempermudah atau memperlancar bagaimana guru untuk memberikan kebutuhan pembelajaran kepada siswa yang sekarang lagi viral dengan diferensiasi itu, perbedaan dalam kebutuhan. Jadi memang kalau kita sebagai guru sudah tahu bakat minat siswa, di dalam kelas pun kita tidak akan mengalami kesulitan dan pembelajaran juga akan sangat menyenangkan, baik itu bagi guru itu sendiri atau bagi siswa di kelas tadi. Ibu, kalau misalnya tentang penggunaan media mungkin meningkatkan. Kalau untuk meningkatkan media itu yang paling penting, sebenarnya sangat penting juga, karena media pembelajaran yang menarik bagi siswa itu akan membuat siswa itu tertarik dan tidak bosan, dan membuat di situ minat dan keinginan siswa untuk belajar itu sangat tinggi. Karena biasanya peserta didik atau siswa-siswa itu sekarang itu kalau ada
sesuatu yang baru, mereka akan lebih tertantang. Misalnya akan lebih tertantang untuk melakukan suatu pembelajaran. Bisa dengan nonton film, misalnya dengan gambar-gambar yang diberikan, ataupun dengan anak SD ini benar ya. Anak SD itu dengan poster-poster gitu kan, banyak untuk SD itu. Yang pasti tidak terlalu tinggi seperti SMP dan SMA kan, karena anak-anaknya juga kan masih anak-anak SD itu kita harus tahu juga jangan sampai terlalu tinggi media-media yang kita berikan itu, karena nanti kalau tinggi anak-anak susah untuk menelaahnya kan. Jadi memang yang sesuai dengan batasan umur anak-anak SD itu benar ini. Berarti memang sesuai dengan karakter. Iya, karakteristik siswa dan gaya belajar sesuai juga usianya. Gitu kan. Kalau untuk anak-anak SD disesuaikan saja medianya yang masih sesuai. Untuk anak-anak umur 12 ke bawah yang mana, poster-posternya yang mana, kan, gambar-gambar yang mana. Atau bisa menggunakan puzzle-puzzle benar ini. Puzzle-puzzle itu ataupun game-game akan lebih menarik untuk anak SD. Jadi dia tidak bosan dan itu akan lebih menyenangkan untuk anak-anak belajar di sekolah. Baik Ibu, terima kasih Ya. atas ilmu yang diberikan telah menjadi narasumber kami. Iya, sama-sama Mbak Leni. Ya. Sangat berguna sekali Ibu. Ya, semoga nanti kita bisa sharing lagi ya untuk membahas masalah-masalah pendidikan mungkin kan ya. Itulah tugas kita sebagai seorang guru di dalam tujuan kita mendidik dan mensukseskan anak-anak kita ke depannya. Terima kasih Ibu, sangat bermanfaat sekali bagi saya Ya. untuk menyelesaikan tugas PPG ini. Ya, semoga sukses ya, lancar Terima dan kasih. menjadi guru memang yang lebih profesional nanti. Amin, 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 amin. Baik, assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.